Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Mufida dengan NIM 23059041. Ini saya akan menjelaskan strategi dan teknik komunikasi dalam bisnis, serta menceritakan pengalaman yang pernah saya lakukan, baik itu dalam konteks efektif maupun non-efektif. Strategi komunikasi sendiri yaitu merupakan perencanaan dalam penyampaian pesan melalui kombinasi banyak sekali unsur komunikasi. Ini mirip frekuensi, formalitas, isi, dan saluran komunikasi sebagai akibatnya pesan yang disampaikan praktis, diterima secara dipahami, dan bisa memperbarui perilaku sesuai dengan tujuan komunikasi sendiri. Yang kedua yaitu ada teknik komunikasi. Terdapat beberapa bagiannya itu. Yang pertama yaitu ada teknik redundancing atau repetiting, merupakan cara mensugesti khalayak dengan jalan mengulang-ulang pesan kepada khalayak tersebut. Yang kedua ada teknik channelizing, yang mana adalah tahu dan meneliti pengaruh kelompok terhadap individu dengan khalayak lainnya. Yang ketiga ada teknik informatif, yang mana merupakan teknik menghipnotis khalayak dengan menggunakan jalan penerangan. Yang keempat ada teknik persuasif, yang mana merupakan mempengaruhi menggunakan jalan membujuk. Yang kelima ada teknik koersif, di mana merupakan penghipnotisan khalayak menggunakan jalan memaksa. Selanjutnya ada langkah-langkah teknik komunikasi, yang mana langkah-langkah tersebut memiliki 3 bagian, yaitu 1 ada mengenai khalayak, yang mana guna untuk mencapai akibat yang pasif dan proses komunikasi, maka komunikator harus membentuk persamaan kepentingan dengan khalayak, terutama pada pesan, metode, serta media. Yang kedua yaitu ada penentuan tujuan, yang mana komunikasi memilih fokus strategi komunikasi yang akan digunakan. Yang ketiga ada menyusun pesan, yang mana pesan yang akan disampaikan sedemikian rupa bisa menarik perhatian sasaran. Baik, selanjutnya yaitu pengalaman komunikasi yang pernah saya lakukan, seperti komunikasi dengan keluarga, yang mana di rumah saya berusaha untuk selalu terbuka dan jujur dengan anggota keluarga. Contohnya di saat ada masalah, saya bisa itu memilih untuk berbicara langsung dengan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang mana kami seringkali mengadakan waktu untuk berkumpul, untuk berbicara, bercerita, dan mendengarkan satu sama lain, yang bisa memperkuat ikatan keluarga. Yang mana analisis strategi yang saya dapatkan yaitu keterbukaan dan kejujuran. Analisis menggunakan strategi dan teknik tersebut yaitu membangun kepercayaan, yang mana dengan berbicara secara terbuka tentang perasaan dan masalah anggota dapat saling memahami antara kedua belah pihak serta mempercayai satu sama lain. Teknik yang saya dapatkan yaitu penggunaan bahasa. Yang kedua ada pendekatan tenang dalam menghadapi masalah, yang mana strategi mengelola emosi dan menghadapi masalah dengan tenang membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk diskusi. Serta di sini juga menunjukkan bahwa Anda bisa menghargai perasaan orang lain. Teknik yang saya dapatkan yaitu mendengarkan aktif, di mana di saat saya berbicara tentang masalah, penting untuk mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang ketiga yaitu ada waktu berkumpul untuk berbicara, yaitu rutinitas komunikasi yang mana mengadakan waktu berkumpul secara rutin untuk berbicara dan berbagi cerita dapat memperkuat hubungan kita dengan antar keluarga. Yang kedua yaitu tentang pengalaman secara tidak efektif, yang mana saya memiliki teman yang sering terlambat di saat kami merencanakan untuk bertemu.
saya merasa tidak dihargai, serta saya tidak menyampaikan perasaan saya secara langsung. Sebaliknya saya hanya mengeluh kepada teman yang lain. Dapat saya analisiskan terhadap strategi dan teknik komunikasi, yaitu yang pertama yaitu ada kurangnya keterbukaan, yang mana tidak menyampaikan perasaan saya secara langsung kepada teman yang bersangkutan, menciptakan ketidakjelasan dan dapat menyebabkan kesalahpahaman. Strategi yang saya dapat yaitu membangun budaya komunikasi terbuka dalam konteks bisnis sendiri. Keterbukaan adalah kunci untuk membangun kepercayaan. Yang kedua yaitu ada mengeluh kepada pihak ketiga, yang mana mengeluh kepada pihak lain atau teman lain tentang keterhambatan teman tidak menyelesaikan masalah, dapat menciptakan kejanggalan di antara teman-teman atau masalah baru. Strategi yang saya dapat yaitu komunikasi langsung dan konstruktif, di mana dalam konteks bisnis penting untuk menyampaikan masalah langsung kepada pihak yang terlibat.